Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saudara sahabat Obras Obrolan Santai, hari ini kita kembali dalam program Radio Suara Sangkakala 107,9 FM The Voice of Restoration. Senantiasa diberkati, tetap sehat, terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, baik. Saya ingin kita ngobrol tentang tema yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi kita butuhkan tentang hal-hal ini, yaitu tentang tekad dan keberanian. Baik, tekad dan keberanian itu memang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya tekad, kita nggak bisa maju-maju, nggak bisa move on. Kalau kita tidak punya keberanian, ya kita tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang terjadi di masa depan kita. Tinggal tetap saja seperti itu saja, nggak berubah-berubah. Baik, tekad adalah sebuah keputusan. Tekad adalah sebuah keputusan atau keinginan yang kuat ya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi kita butuh tekad, ada keinginan yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi ini adalah sebuah dorongan dalam diri kita sendiri untuk fokus, berjuang, tidak menyerah menghadapi tantangan atau rintangan yang mungkin muncul tanpa kita duga. Dan kita ingin melewati tantangan itu dan mencapai sebuah tujuan. Setuju ya? Jadi itu adalah sebuah tekad dalam hidup kita. Tekad juga punya arti, ini melibatkan keteguhan mental, keberanian untuk tetap bertahan. Ya, berusaha meskipun menghadapi kesulitan demi kesulitan ataupun mungkin kegagalan. Nah, seseorang yang memiliki tekad ya, itu cenderung memiliki kekuatan, motivasi yang tinggi, ketekunan, ketahanan menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi. Jadi memang kita harus memiliki tekad ya. Tekad juga adalah pendorong yang kuat untuk mencapai prestasi. Nah, siapa yang tidak ingin mencapai prestasi? Semua ingin mencapai prestasi dalam bidang apapun juga. Nah, untuk memenuhi harapan ini, maka kita butuh tekad. Ya, ini berhubungan dengan disiplin, fokus, komitmen. Ya, dengan adanya tekad yang kuat, seseorang akan melewati rintangan dan mencapai kesuksesannya. Itu tekad. Terus bagaimana dalam hidup kita bisa maju dengan tekad itu saja? Apakah cukup untuk mencapai impian kita? Nah, ada kata berikutnya yaitu keberanian. Keberanian adalah sebuah sifat gitu ya. Dan kualitas mental yang mencerminkan kemauan, keteguhan seseorang menghadapi rasa takut. Berarti keberanian dibutuhkan untuk menghadapi rasa takut, rasa bahaya, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian. Itu dia. Jadi harus melibatkan sebuah keberanian menghadapi situasi yang menantang. Ambil sebuah resiko, bertindak meskipun tidak ada kepastian menurut dunia. Tetapi ada sebuah konsekuensi yang tinggi jika kita tidak punya keberanian. Nah, di dalam perjalanan iman kita juga, Abraham itu kita baca tentang Abraham, dia tidak punya dasar, punya kepastian untuk memiliki anak. Kenapa? Karena dia sudah tua, istrinya mandul. Tetapi di tidak kepastian dia punya iman. Ada keberanian untuk melewati kesulitan bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Dan akhirnya dia punya Ishak, punya anak di hari tuanya. Baik. Ini bukan berarti kalau punya keberanian kita tidak takut, bro. Kita pasti takut, bro. Pasti ada rasa takut. Nah, lebih kepada kemampuan kita. Bagaimana kita menghadapi rasa takut dengan keberanian yang dari Tuhan. Nah, kita akan bertindak bijaksana, berani. Nah, ini adalah sebuah kualitas hidup yang harusnya ada dalam hidup kita. Nah, obrolan kita ini tentang ini. Dan saya menemukan banyak sekali hal-hal hebat luar biasa di bumi ini. Ada orang-orang hebat, orang-orang punya tekad, orang-orang punya keberanian, dan mereka sukses luar biasa. Jadi rupanya tekad keberanian ini bisa membawa kita pada keadaan yang positif, perubahan yang positif. Ciptakan sebuah peluang baru, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, itu sebabnya kita butuh potensi-potensi yang hebat seperti ini. Baik, saya ingat seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Siapa dia? Dia adalah orang yang gagal membuat bola lampu ya
ribuan kali gagal. Ribuan kali dia mencoba, gagal. Dan sebelum ia berhasil menciptakan bola lampu yang sukses, dia telah memulai dengan kegagalan. Tetapi tidak membuat dia gagal dan putus asa. Karena dia punya tekad untuk membuat bola lampu itu menjadi berhasil. Nah, itu dia. Sampai sekarang kita menikmati hasil karya daripada Thomas Edison. Siapa lagi? Walt Disney. Kita sering baca kisah-kisahnya. Menarik, lucu. Sejak anak-anak kita membaca kisah-kisah, cerita-ceritanya. Banyak yang menolak apa yang ditawarkan oleh Walt Disney. Banyak penerbit yang menolak untuk apa yang dia berikan kepada para penerbit. Namun akhirnya dia sukses dan mendirikan sebuah perusahaan sendiri. Sampai sekarang kita mengenal dengan Walt Disney. Siapa lagi? Steve Jobs. Perusahaannya didirikan diri sendiri. Dia bangkit, jatuh, bangkit, dan kemudian berhasil. Dan dia bisa mengubah wajah industri teknologi. Oh, banyak sekali ya. Ada juga kisah-kisah Harry Potter. Kisahnya dibuat buku, kemudian difilmkan. Siapa dia? Dia seorang penulis bernama J.K. Rowling. Sama, dia ditolak oleh banyak penerbit apa yang dia buat. Tetapi akhirnya dia menemukan kesuksesan. Dan hebat sekali, jika buku Harry Potter ataupun film itu muncul, maka banyak orang yang suka. Oh, banyak sekali orang-orang hebat. Itu di bidang teknologi, industri, dan banyak hal yang kita bisa tahu. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sahabat Obras, dalam obrolan santai ini, saya juga ingin memberikan sebuah kisah yang hebat ya. Ada seorang yang hebat sekali menurut saya, ya. Dia menghadapi tantangan yang berat di dalam perjalanan hidupnya. Mungkin sahabat pernah mendengar nama Ernest Shackleton, ya. Ernest Shackleton adalah seorang penjelajah kutub terkenal. Wah, ini bukan lagi di cuaca yang bagus ya, panas atau hanya sekedar dingin atau sekedar hujan, tidak. Tetapi dia seorang penjelajah kutub terkenal yang hidup pada awal abad 20, khususnya di tahun 1914. Nah, Shackleton ini memimpin ekspedisi Transantartika. Nah, kalau begitu dengar Antartika langsung kita menggigil kedinginan karena itu kutub es ya. Ada sebuah misi yang bertujuan untuk melakukan perjalanan lintas benua Antartika. Kalau saya dikirim saya pasti nggak akan mau. Nah, tetapi ini orang ini hebat. Ceritanya bagaimana? Waktu perjalanan mereka, ada nasib buruk menimpa ekspedisi ini. Ya, ketika kapal mereka kemudian terjebak, terperangkap dalam laut es Antartika, ya, Shackleton ini dan krunya terpaksa harus menghadapi cuaca yang ekstrim. Sudah cuaca ekstrim, kondisinya itu mematikan, dan ketidakpastian itu muncul secara tak terduga. Sekali lagi, hidup itu kadang tidak pasti ya. Namun, nasib buruk yang menimpa ekspedisi ini, ketika saya membaca kisah ini, kapal mereka itu ketika terjebak, ya, Shackleton itu tidak menyerah. Ya, walaupun menghadapi tantangan, dia tetap punya tekad, dia tetap punya keberanian. Ya, dia tidak menyerah, bahkan dia terus memimpin krunya dengan bijaksana. Sama-sama lapar, sama-sama capek, sama-sama kurang tidur, sama-sama kedinginan, apalagi semua sama. Ya, dia menjadi semangat yang luar biasa bagi krunya dan tetap menghadapi setiap rintangan dengan keberanian. Nah, ketika laut es itu mengepung kapal mereka dan membeku, mereka akhirnya kapal itu hancur. Dan mereka harus turun, ya, terpaksa mengembara di permukaan es yang rapuh, bisa diinjak kemudian bisa tenggelam, ya, karena rapuh sekali. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, Shackleton mengambil keputusan yang sulit namun bijaksana. Dia meninggalkan sebagian anggota kru. Dia katakan, kalian berhenti di sini, tunggu kami di sini. Kami akan mencari tempat yang aman untuk minta bantuan. Dia hanya membawa 5 orang dalam perjalanan dan mencapai kurang lebih 800 mil untuk tempat yang akan mereka tuju. Dalam perjalanan yang penuh kesulitan yang tak terbayangkan. Termasuk badai hebat, cuaca, kelaparan, kelemahan fisik. Namun, Shackleton tetap menjadi sumber inspirasi krunya.
Dia memotivasi mereka, menjaga semangat mereka, dan tetap hidup dan tidak pernah berhenti berjuang. Akhirnya, nah ini dia happy ending ya. Setelah perjalanan epik selama 16 hari, Shackleton dan 3 anggota kru lainnya berhasil mencapai pulau tersebut. Mereka mengorganisir penyelamatan dan menyelamatkan sisa kru yang mereka tinggalkan di pulau yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam ekspedisi ini. Shackleton dan krunya menghadapi bahaya dan tantangan, tapi mereka bisa melewatinya. Nah, kisah ini adalah cerita tentang tekad dan keberanian dari seorang yang luar biasa, Ernest Shackleton. Meskipun menghadapi kemungkinan demi kemungkinan yang tidak mungkin, namun dia tetap punya tekad tidak menyerah, fokus pada impian dan tujuannya, dan dia mengajarkan betapa pentingnya semangat, kerjasama, ketabahan, ya, keberanian dan tekad walaupun kesulitan hidup. Ini jadi inspirasi saya juga dan banyak orang sampai sekarang, mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia terbatas, tetapi jika Tuhan bersama kita, ada tekad, ada keberanian yang kita punya dan dapat mengatasi tantangan. Jadi wujudkan impian, fokus pada tujuan kita dengan miliki tekad dan keberanian. Banyak kisah yang terus menginspirasi banyak orang sehingga saat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kekuatan tekad dan keberanian untuk mengatasi sebuah tantangan. Ya, mewujudkan impian sekalipun dihadapkan pada kondisi yang paling tidak menguntungkan. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam Bible kita, khususnya di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Wah, keren ya ayat ini ya. Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, berarti kita harus berani, punya keberanian. Yang dia kasih adalah kuasa. Pastikan kuasa ada di dalam hidupmu. Amin ya saudara. Menghadapi apapun juga, ketakutan kah, roh jahat, setan kah, gondoruah, kuntilanak, wah macam-macam. Ya, punya keberanian karena di dalam engkau ada kuasa dari Elohim. Apalagi yang ada diberikan kepada kita? Kasih. Ya, bukan cuma sombong dengan punya kuasa, tapi punya kasih, kerendahan hati, mengasihi, serta pengendalian diri. Nah ini penting. Ya, jangan jadi pemarah, nggak mengendalikan diri. Ada marah terus gitu ya, ngamuk terus. Harus ada pengendalian diri. Nah, waktu Daud menghadapi Goliat, dia punya pengalaman. Dia katakan bahwa dia pernah mengalahkan beruang dan singa. Apalagi Goliat ini, pasti Yahweh menyertai dia dan pasti bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia tahu dia bersama dengan Elohim Yahweh yang hebat. Bahkan di 1 Tawarik 28 ayat 20 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan bertindaklah. Janganlah takut dan gentar, karena Yahweh Elohimku ada bersamamu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau hingga selesainya semua pekerjaan pelayanan bait Yahweh. Wah, ini keren banget bro. Ya, diingatkan bahwa Daud berkata kepada anaknya, teguh kuat, bertindaklah, jangan takut karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu. Jika dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Seng ada lawan bro. Ya, jadilah inspirasi gitu ya. Ada seorang yang buta tuli namanya Helen Keller ya. Di dalam usia dini dia sudah buta, sudah tuli. Namun dia menjadi seorang penulis. Bagaimana mungkin ya orang buta jadi penulis? Tapi itu dia. Dia jadi pembicara dan dia menjadi aktivis inspirasi. Wah, ini keren ya. Kita juga pernah tahu, mungkin nonton dan akan baca kisahnya tentang Nick Vujicic. Ya, lahir tanpa lengan kaki, Nick Vujicic menginspirasi jutaan orang dengan semangat dan keberaniannya melewati masa-masa yang sukar. Nah, Nelson Mandela juga begitu. Selama 27 tahun dia di penjara, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
Nelson Mandela menjadi presiden dan simbol perdamaian Afrika Selatan. Keren-keren ya. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Kisah-kisah ini adalah sebuah bukti nyata bahwa ada orang-orang hebat yang luar biasa dan punya keberanian. Nah, sahabat Obras, obrolan santai, kita juga punya orang-orang yang lain. Ada Mahatma Gandhi, ya. Ada Mother Teresa yang tidak pernah berhenti dengan kemanusiaan mengasihi orang-orang di Kalkuta, ya, mencintai mereka, menolong mereka, dan banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup banyak orang dan menjadi berkat. Ada seorang presiden kulit hitam pertama kali di Amerika, keturunan Amerika Afrika. Dia memberikan inspirasi bagi banyak orang, pernah datang juga ke Indonesia. Siapa namanya? Barack Obama. Nah, dia juga menjadi presiden yang akhirnya memberikan inspirasi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membatasi jika seseorang ingin jadi presiden. Nah, Martin Luther King. Kita juga pernah mendengarkan nama Martin Luther King. Pergerakan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Iya, dia tidak suka dengan adanya perbedaan ras, apartheid, dan lain sebagainya. Ada Elon Musk. Wah, Elon Musk siapa? Dia juga pernah mengalami kegagalan kritik untuk membangun perusahaan yang kita kenal SpaceX dan Tesla. Wah, dimulai dari orang-orang biasa. Gitu juga ya. Seorang petenis kulit hitam juga pada masa-masa yang lalu, ya, menghadapi rintangan dan kritik tetapi menjadi pemain tenis terbaik dunia. Siapa dia? Serena Williams. Wah, banyak sekali. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka terus punya tekad, punya keberanian, dan mencapai sukses pada tujuan-tujuan mereka. Nah, sahabat sukses, kalau begitu, kesukaan kita menilai, membaca, dan mendapatkan banyak hal, ya, tentang orang-orang yang punya tekad dan keberanian, ini menolong kita semua, saya dan sahabat sukses, ya, pendengar setia Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, tidak putus-putusnya saya mendorong kita untuk mari kita mau belajar untuk bergerak. Jangan statis, jangan diam, terus bergerak, maju, punya tekad dan juga punya keberanian. Nah, kisah-kisah ini adalah kisah-kisah di mana saya punya waktu luang, lagi bete gitu ya, LGBT. Ya, LGBT bukan yang negatif, enggak ya, bukan pelangi, bukan, tetapi LGBT singkatan dari lagi bete aja di rumah. Nah, waktu luang kita bisa mempelajari orang-orang hebat, kita baca buku-buku mereka. Kita mungkin juga akhirnya punya keterampilan yang lain. Ya, kita bisa belajar dari sosmed hal-hal yang baik dan baru, ada keterampilan baru. Nah, lagi di rumah mungkin belajar masak. Seperti 2 tahun pandemi banyak yang jadi pintar masak. Apalagi belajar musik di rumah. Bisa ada orang-orang hebat yang tadinya nggak bisa musik, tapi Tuhan berkati mereka karena tekad mereka ingin bisa main musik untuk melayani Tuhan. Apalagi belajar bahasa. Oh iya, mudah sekarang, kursus online. Bisa mau belajar bahasa apa aja, mau Korea, mau Jepang, mau Inggris, mau Spanyol, mau Rusian, mau bahkan Ibrani Yunani juga bisa. Ya, ambil hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ya, ada buku-buku motivasi, ada banyak pilihan. Atau mungkin ada yang berpikir, aku lagi bete di rumah, LGBT. Terus ya udah nonton film, silahkan ya. Kita bisa melihat hasil karya-karya film yang luar biasa. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran penting apa yang menjadi tujuan dari film itu dibuat. Nah, kita akan memperluas pandangan-pandangan kita. Mungkin ada lagi bete, apa yang harus saya kerjakan nih? Oke, berolahraga, itu juga penting. Rutinitas olahraga di rumah juga penting. Kita bisa yoga, pilates, atau latihan kardio, bisa ya. Ada banyak video tutorial, ada, tinggal buka, nonton di YouTube yang tersedia secara gratis di platform YouTube. Nah, apalagi nih? Ada juga banyak siaran-siaran rohani yang hebat-hebat. Ada banyak sekali program ya di media sosial kita, mulai dari doa ada khotbahnya ada humor ya ada. Nah, banyak sekali, ada keterampilan kreatif ya, lakukan semua.
Ya, dan kita dapat belajar banyak dari hal-hal. Ya, kadang-kala juga lagi bosan, lagi LGBT, ya ajak anggota keluarga bermain gitu ya. Ajak keluarga bermain, ada permainan-permainan game baru, tebak-tebakan, nyusun puzzle, dengar musik atau podcast nih seperti ini ya. Dengarkan podcast suara sangkakala gitu ya. Ini penting sekali sebab pasti yang akan diberikan itu bukan hal-hal biasa tetapi hal-hal penting ya. Gunakan media sosial kita dengan koneksi yang terbaik, teknologi kita pakai, berhubungan dengan keluarga, teman, komunitas, kita bisa ngobrol lewat panggilan video juga bisa, bergabung dalam diskusi-diskusi yang sangat baik. Ingatlah bahwa penting menemukan keseimbangan antara aktivitas yang menyenangkan dan mengisi waktu istirahat dengan cukup. Dan waktu adalah, banyak orang berkata, adalah uang, betul. Waktu memang adalah uang, tapi tidak selalu uang dikejar. Tetapi yang penting hari ini adalah pergunakan waktu karena waktu ini singkat adanya. Baik, jika Bapak Ibu diberkati dengan program ini jangan lupa share, ya subscribe, share, like, dan tuliskan komen yang banyak. Jika ada tema obrolan yang akan saudara mau sampaikan, silakan tulis di kolom komentar sehingga kita bisa menggunakan tema-tema itu untuk obrolan kita ke depannya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih telah bersama kami dalam program obrolan santai. Saya Pastor Guntur Irianto mundur diri di hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.